Jangan merasa sok benar, sok pintar, sok ahli. Dulu saya suka dengan kelembutan Anda, pemikiran Anda. Tapi dalam hal ini saya menolak. Bahkan saya bisa menilai Anda keliru dan salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti hiruk-pikuk masalah habaib di Indonesia yang mana sampai saat ini masih saja terus mengemuka ke permukaan. Saling sangka informasi terus saja berlangsung, betul-betul menguasai jagat media sosial, dan ini sangat menyita perhatian publik khususnya umat Islam. Dan kali ini ada sebuah video dari seorang bapak tua yang kemudian memprotes keras salah satu ceramah dari seorang ulama besar yang Buya Yahya yang beberapa minggu yang lalu, yang kemudian mempersoalkan orang-orang yang selalu mempertanyakan nasab Ubaidillah, dan kemudian desakan-desakan untuk kemudian melakukan tes DNA. Nah, ini yang kemudian membuat bapak tua ini memberikan tanggapan yang menurutnya bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar dari Buya Yahya. Nah, inilah yang kemudian membuat orang bertanya-tanya terhadap Buya Yahya. Dan salah satunya adalah bapak tua ini yang katanya sebelumnya begitu kagum dan salut terhadap ceramah-ceramah Buya Yahya yang begitu lembut, santun. Tetapi untuk hal yang satu ini, soal nasab ini, nah ini yang membuat kakek tua ini sepertinya geram terhadap Buya Yahya. Nah, kenapa demikian? Karena sepertinya memang Buya Yahya terlalu terburu-buru untuk kemudian memberikan jawaban terhadap situasi yang hari ini itu betul-betul yang mengemuka ke permukaan. Apalagi bahasa-bahasa Buya Yahya yang seolah-olah ini kan mendiskreditkan orang-orang yang hari ini sedang mendiskusikan secara kritis dengan keilmuan, baik keilmuan ilmu nasab berdasarkan kitab-kitab maupun mereka yang kemudian menggunakan temuan-temuan ilmu di era teknologi seperti tes DNA. Nah, akhirnya publik pun kemudian memberikan tanggapannya terhadap Buya Yahya. Nah, seperti apa tanggapan dari petua ini? Coba kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin. Kita bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Buya Yahya, Cirebon. Itu dari segi Anda, penilaian Anda, dan baik untuk Anda, tapi bukan baik untuk saat ini. Oke, kalau memang permintaanmu untuk kejahatan, apakah menurut Anda
yang bertebaran Habib-habib dari Robitoh Alawiyah itu, menurut Anda apakah benar? Sudah banyak yang tahu loh. Kalau Robitoh Alawiyah yang dari Yaman itu bentukan Belanda, umurnya masih muda, belum 95 tahun bentukannya. Dan lagi ingat, dia sudah memfitnah turunan Wali Songo bahwasanya turun Wali Songo nggak ada. Kedua, dia berani menghina ulama pribumi dengan sebutan corot-corot. Apakah itu tidak suatu kejahatan? Dia mengaku turun Nabi, tapi mulutnya kotor, bak comberan. Apakah Anda masih membela dari kubu Robitoh Alawiyah? Hai Buya Yahya, pemikiranmu picik. Kata Anda, DNA sudah melanggar atau keluar dari aturan Islam. Ingat Buya Yahya, keilmuan terus berkembang, karena hanya itu yang bisa membuktikan bahwa asli dan tidaknya nasab Nabi. Apakah Anda setuju dengan membongkar makam Nabi Muhammad seperti yang dikatakan Bahar Sumit itu? Ingat Buya Yahya, jangan merasa sok benar, sok pintar, sok ahli. Dulu saya suka dengan kelembutan Anda, pemikiran Anda. Tapi dalam hal ini saya menolak. Bahkan saya bisa menilai Anda keliru dan salah besar. Apakah Anda setuju ulama pribumi selalu dihina, diinjak-injak, dan rakyat pribumi diperbudak oleh Habib-habib palsu? Sungguh pemikiran Anda terbalik. Saya tidak setuju dengan pemikiran Anda. Begitu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin. Ya, ini yang kemudian membuat ya banyak orang lagi-lagi mempertanyakan ya, bagaimana sih sikap Buya Yahya terkait dengan persoalan nasab yang hari ini sedang diperbincangkan oleh banyak kalangan. Di sisi lain, bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Majuddin Usman itu merupakan sebuah riset ilmiah yang kemudian siap berdialog terhadap siapa saja untuk kemudian ya membahas secara bersama. Nah, di sisi lain terkait dengan tes DNA, ini kan sebuah keilmuan modern yang itu bukan menjadi dasar satu-satunya, tetapi dia bisa dipergunakan untuk kemudian menunjang sejumlah catatan-catatan kitab yang membahas tentang nasab seseorang. Jadi dia ini DNA ini bukan satu-satunya untuk menentukan ya nasab seseorang, dia hanyalah semacam pendukung
dari adanya sebuah catatan, karena ada beberapa catatan yang nampak bahwa ada perbedaan di sana sini. Nah, inilah yang kemudian mau dilihat catatan mana ini yang betul-betul valid ya, dan memiliki korelasi atau terkonfirmasi melalui tes DNA. Nah, inilah yang sebenarnya sedang disuarakan orang. Nah, tetapi karena Buya Yahya sepertinya tidak melihat itu sebagai sebuah diskursus, akhirnya dia menganggap bahwa itu sebuah tindakan yang tidak tepat. Nah, akhirnya menimbulkanlah respon dari berbagai kalangan, dan ini tentu akan membuat ya simpati ya umat terhadap Buya Yahya ini kemudian tentu bertanya-tanya ya, karena persoalan-persoalan seperti ini termasuk apa yang dipertanyakan oleh fatwa itu tadi. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dan umat ini betul-betul bisa tercerahkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.